Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi ala ni'matillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat subuh arsyadakumullah rahimani rahimakumullah. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala paringi nikmat longgar, kuat, sehat sehingga betul-betul salat subuh ini tadi kita yakini sebagai rizki minallah, rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada rasa sedikit pun riak, sombong, angkuh kita ini bisa sholat subuh ke masjid. Tetapi kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah sedang mengasihi kita, mencintai kita, sehingga mengizinkan kita untuk sholat subuh berjamaah. Dan semoga sholat subuh kita tadi sholat subuh yang afdal, sholat subuh yang sempurna, sholat subuh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua juga bisa minimal niatnya terus-menerus untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rasa untuk ngapain sih harus mengikuti A, B, C, tidak. Kita ikhtiar istiqomah sedikit demi sedikit mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua itu bermula dari yang sedikit. Tindak teng Jogja itu bermula melangkahkan kaki keluar pintu. Kita mau menghafalkan 30 juz mulai dari satu ayat. Kita mau menabung membeli motor dimulai dari rupiah yang kecil. Kita mau makan bakso 5 gelinding dimakan 1 gelinding dulu. Semua dimulai dari yang kecil, yang sedikit, yang ringan. Ketika itu kita sudah mampu laksanakan, lalu diikhtiari untuk istiqomah terus menerus, sedikit tapi rutin, sedikit tapi tepat waktu, sedikit tapi niat ini harus saya keluarkan tiap hari. Maka insya Allah akan kasih kemudahan untuk berkorban lebih besar lagi dan seterusnya. Insya Allah sakit jis daya sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ummu Salamah bahwasanya ditanya apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Majah, dari kitabnya bab apa yang disampaikan Rasulullah ba'da taslim, ya. Pada bab apa yang dibaca Rasulullah setelah salam. Ada satu doa yang bagus sekali, tetapi bagi Rasulullah itu sudah diberikan Allah. Semua diberikan Allah kepada Rasulullah, tapi Rasulullah minta sama Allah ba'da sholat. Apa itu doanya? Allahumma inni
as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Tiga-tiganya itu Rasulullah sudah dapat dan sempurna semua. Ya Allah, berikanlah saya ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiba, rezeki yang thayyib, yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan-amalan ibadah dunia akhirat yang makbul, yang dikabulkan, yang diridhoi, yang sukses. Itu Rasulullah minta sama Allah Azza wa Jalla. Kita minta mboten itu. Karena tiga hal itu bisa mendatangkan kebaikan, bisa menimbun amal pahala untuk sangu kita di akhirat. Tetapi kalau tidak hati-hati, tiga hal itu nanti bisa menjerumuskan kita untuk menimbun bekal pintu neraka. Monggo kita kupas sedikit ya. Ketika kita minta Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau sekedar ilmu saja, banyak orang yang pinter tetapi tidak dipakai untuk dakwah. Banyak orang yang pinter dipakai untuk ngapusi orang lain ya. Karena mungkin doanya minta ilmu terus, lupa yang nafi'ah, lupa yang bermanfaat. Banyak orang pinter tapi seneng ngece liyane, sing rumangsa ora pinter. Ya, kowe iki sapa? Ora mudeng. Banyak orang pinter yang digunakan untuk menghujat alim ulama, padahal kita sesama muslim itu cukup menutup aib saudara kita, maka Allah akan tutup aib kita. Lah kok sedikit salah langsung bikin konten. Ustadz A, Ustadz B, Kiai A, Kiai B bacanya salah. Apa fungsinya itu? Orang pinter yang bermanfaat tidak perlu mendebat orang lain di depan umum. Bahkan ketika dalam halaqahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sahabat yang ingin ngandani konconi karena dia yakin iki koncoku ora mudeng bab ini. Maka dia yang etak-etak bertanya sama Rasulullah supaya dia yang kelihatan bodoh, tetapi jawaban yang disampaikan Rasulullah nanti bisa kena ke semua sahabatnya. Itu alim tenan itu. Katakanlah dalam suatu pelajaran, terus siapa yang bertanya sudah jelas semua, biasanya sampun. Tapi akhirnya ada satu yang sebetulnya pintar sendiri dalam kelas. Aduh, iki kancaku ra mudeng iki. Warise lanang karo wedok piro iki ndek takon karo aku, saya belum sempat menerangkan. Mumpung di sini saya tanya. Padahal dia paham. Ya Ustadz, bagaimana hukum waris untuk membagi harta warisan satu anak laki-laki dan dua anak perempuan? Dijawab oleh Ustadz. Tetapi yang dapat jawaban adalah temannya yang tidak paham. Ora terus, Mas Joko, ndak iki kan ra mudeng bab waris, takon saiki. Wah, mungkin bisa malu. Orang lain menganggap dia pintar, ternyata orang mudeng. Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Sehingga ilmu itu bisa membuat kita semakin tawadhu sama Allah Azza wa Jalla. Semakin rendah, semakin kurang, semakin merasa bodoh. Jangan sampai ilmu itu kita miliki tetapi digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya banyak pejabat korupsi itu termasuk ilmu ya. Ilmu korupsi itu susah loh. Wangel tenan. Ilmu korupsi dimulai dari yang kecil pula. Segala kejelekan pun ya dimulai dari yang kecil. Mulai dari nek tuku gula teh regane 8.000 dite 10.000 dibalekke gur 1.000. Itu ilmu. Pertama kali 1.000. Ya. Nanti lama-lama bisa jadi miliaran seperti yang terjadi di sekitar kita sekarang. Na'udzubillahi min dzalik. Ilman nafi'a. Doa yang pertama yang bermanfaat, bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat bagi orang lain. Rizqan thayyiba,
rizki yang thayyib, yang baik. Jadi bagaimana Rasulullah tidak mendapatkan yang thayyib dari Allah? Pasti sudah diberikan spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil gitu, dari dikenali pendeta Bakhara tentang ciri-ciri kenabian ya. Ketika Nabi itu ikut kafilah dagangnya Abu Thalib ya, di usia kecil, di usia anak-anak. Sebagian riwayat 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Perjalanan sampai ke arah Persia melewati negeri Syams. Nah, terus ketemu dengan pendeta Bakhara yang ditunggu-tunggu, ada kafilah dari Jazirah Arab. Singkat cerita, ketika di perjamuan makan yang disediakan oleh pendeta kok tidak ada ciri-ciri Nabi ya, yang disebutkan Taurat dan Injil. Putih, bersih, alisnya tegas, wajahnya teduh. Lah itu yang masuk ke gereja itu rene lho, rupanya buduk-buduk kabeh iki rene ciri-ciri kenabian enggak ada. Sehingga tanya ini, apakah ada yang belum masuk ke ruangan perjamuan makan? Oh, ada. Ada satu anak kecil yang kita suruh menunggu barang-barang perniagaan. Memang karena zaman jahiliyah dulu anak-anak kecil itu tidak boleh ikut pesta, tidak boleh ikut perjamuan makan, carry. Nek enek sisa kasih, kalau tidak ya tidak. Tapi zaman Rasulullah itu dirubah, anak-anak itu malah diajak dulu untuk diberi makan makanan yang enak. Ketemu sama Nabi Muhammad kecil, wajahnya kelihatan, wah ini Nabi yang saya tunggu-tunggu, penutup Nabi. Tapi pendeta Bakhara masih ragu-ragu, tenan ora ya ini. Akhirnya ditanya. Zaman dulu itu kalau orang Arab ya, ada dua patung besar, patung megah, patung yang sakral sekali, namanya Lat dan Uzza. Latta dan Uzza. Jadi kalau orang dulu disumpah dengan dua kata itu tuh gredeg. Kayak bahasanya kita itu, ayo nyolong sandal loh, demi Allah. Waduh, ini sama. Maka pendeta itu mencoba ngetes Nabi Muhammad kecil dengan dua kata itu. Hai anak muda, demi Latta dan Uzza ya, jawablah nanti pertanyaanku dengan jujur. Baru gitu aja Nabi Muhammad kecil menjawab, hai paman, jangan sekali-kali engkau mengucapkan dua kata itu di depan saya, karena saya sangat tidak suka dengan dua kata itu. Itu langsung percaya pendeta. Wah ini betul ini adalah Nabi yang dituliskan ciri-cirinya dalam kitab Taurat dan Injil. Lalu minta izin kepada Nabi Muhammad kecil, bolehkah saya melihat badanmu, membuka baju ya, untuk ngecek. Semua nabi dan rasul itu punya ciri-ciri kenabian fisik. Selain wajahnya, selain ketampanan, selain disucikan Allah, ada satu tanda di pundak bagian atas ya. Itu segumpal daging kecil sebesar telur puyuh, itu kecil. Sebagian akan dilebati dengan bulu-bulu halus ya. Cemerlang, cerah, dibuka betul. Akhirnya dipeluklah Nabi Muhammad kecil. Jadi kalau sekarang ditemukan ciri-ciri kayak gitu di sekitar kita, itu namanya bisul gitu. Enggak ada lagi ciri-ciri kenabian. Dari kecil Rasulullah sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika beliau minta sama Allah ba'da sholat dengan kalimat doa rizqan thayyiba, itu juga aneh. Kenapa Rasulullah terus minta rizki yang baik sama Allah Subhanahu wa taala? Itu wujud rasa syukur Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama layaknya ketika dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana Rasulullah itu istighfar yang engkau lihat dari Aisyah. Selama engkau lihat dari keseharian Rasulullah itu berapa kali? Yang dilihat oleh Aisyah itu 100 kali istighfar Rasulullah, itu yang baru dilihat. Belum ketika Rasulullah tindak, Rasulullah ke masjid. Kan Aisyah radhiyallahu anha tidak mengikuti Rasulullah terus menerus sehari semalam. Jadi ketika ditanya demikian, Aisyah menjawab, yang saya lihat itu 100 kali.
Tetapi 100 kali itu Rasulullah layaknya orang yang taubatan nasuha, istighfarnya sungguh-sungguh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Seakan-akan Rasulullah melakukan dosa, padahal tidak. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istighfar itu untuk mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah maksum dijamin surga masih istighfar terus sama Allah. Kita mbuh ambune surga entuk ora ra mudeng kita itu. Jatahnya berapa nggak paham, masuk pintu mana nggak paham. Eman-eman kalau kita tidak istighfar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizqan thayyiba, dimulai dari harus hati-hati kita memberi makan diri kita dan anak istri kita. Dari mana, halal atau tidak. Yang kedua, halalnya makanan dari hukum fikihnya. Ini disembelih tidak, dengan syariat Islam tidak. Makanannya ini makanan yang bagus tidak, ya, berlebihan tidak. Itu termasuk rizqan thayyiba. Ya. Asal maem pitik tapi nggak paham ini pitik dari mana, gitu. Di wedangan sundukan akeh yang penting enak. Ternyata ati saren dan seterusnya. Lah itu kalau nggak hati-hati bahaya. Kalau ada wedangan di dalamnya ada jualan makanan-makanan yang secara syariat Islam itu tidak diperkenankan, entah itu daging babi, entah itu sate saren atau tahu bacem dari saren itu, kok tahu bacem, saren bacem, ya. Atau entah apapun itu makanan yang diharamkan, terus kita masuk di dalamnya, meyakinkan diri kita tidak apa-apa. Wong yang saya makan itu sego bandeng karo teh anget. Saya tidak akan demok jenenge saren karo sate babi. Itu juga namanya merendahkan syariat. Artinya kita menggampangkan hal itu. Wong wedangan ada ribuan, ada ratusan. Kenapa kita masih bertahan di satu wedangan yang menjual makanan yang haram dalam syariat Islam? Jadi kayak rarane ramangan, ya hindari. Burung mesti kita bisa terhindar dari keyakinan kita. Kalau ragu-ragu ngendikane Rasulullah, tinggalkanlah, cari yang mantep. Wong ragu-ragu ora apa-apa lah, gas pokoknya. Enggak boleh. Ya. Belum tahu loh ya. Apa garpune sing dienggo bar dienggo njipuk napa tempe goreng ternyata tadi bekas dienggo ambil saren, kan kita juga nggak tahu. Sendok yang buat ngaduk teh ternyata kesenggol sama sate guguk, sate babi, kan kita nggak tahu. Isah-isahnya belum mas. Kalau ada gitu tinggalkan, cari yang lebih mantap. Jangan meyakinkan kita dengan hal yang ragu-ragu. Ya. Rizqan thayyiba. Rizki itu bukan sekedar fisik yang bisa kita lihat. Kesempatan yang diberikan Allah kepada kita yang baik itu bagian dari rizki. Kita tadi bisa sholat, bagian dari rizki. Sekarang ini saged kempalan teng mriki, walaupun senden penak ngeten niki nggih, itu juga rizki. Tidak semua orang bisa mendapatkan rizki ini. Maka kita ucapkan walhamdulillahi rabbil alamin. Kita Ibnu Majah dalam riwayatnya juga menerangkan bahwasanya ketika manusia itu bangun di pagi hari dalam keadaan aman, lalu mendapati keluarganya juga aman, lalu mendapati dirinya punya stok untuk makan hari itu, maka dikatakan bahwasanya dunia sedang dikumpulkan kepadanya. Mau tidak bersyukur apalagi kita? Atau perlu kita bayangkan, saat bangun tidur itu kita ingatnya sama siapa? Wis ono to. Ben mutlak ciri-ciri orang beriman yang bisa bersyukur sama Allah, kita mulai dari bangun tidur. Cek monggo ya, bangun tidur tadi pagi kita ingat sama siapa dulu? Kula istighfar sama Allah. Kula ingat ngisi pengajian kuliah subuh teng Balai Muhammadiyah. Rodok kedandapan. Mbuh mau kita sudah berdoa alhamdulillah atau belum ya Allah ya Rabb? Astaghfirullahaladzim. Andai kata Allah Azza wa Jalla memberi ujian kepada kita tiap pagi. Apa itu tiap pagi? Wah, tangi.
Apa itu tiap pagi? Setiap kita bangun tidur, Allah stop sekitar 10 detik sampai 15 detik. Ambegane mandek, Pak. Bentangi weh. Bentangi. Jadi tangi-tangi itu. Coba sing disebut bojone, anake, Pak dokter apa Allah gitu aja. Allah ya. Lalu detik ke-15 Allah kasih nafas yang segar, makbus. Alhamdulillah ya Allah, apa ini mau? Apa perlu gitu setiap kita bangun tidur supaya kita mengucapkan Alhamdulillahilladzi, ya Allah, bersyukur pada Rabb semesta alam. Bersyukur kita sama Allah. Ahyana, ketika Allah bangunkan kita. Amatana, dari mati kita tadi yang sementara. Percaya enggak kita tadi mati saat tidur? Tidak bisa yang bisa menghitung angope ping piro mau pas turu. Atau nyamuk berapa yang gigit kita. Atau apakah kita yakin tadi malam kalau tidak dijaga Allah maling masuk bawa pisau nusuk, itu kita enggak tahu. Wa ilaihin nusur. Kita bersyukur sama Allah dan kepada Allah lah kita nanti akan dikembalikan. Apa perlu disetap ambegane ben kita ingat sama Allah? Itu loh maksudnya. Dari Ibnu Majah tadi akhirnya bisa ditarik ke situ. Oh, bangun tidur itu yang harus kita ingat pertama kali siapa? Allah, Allah, Allah. HP, bojone. Atau siapa lagi? Langsung ya Allah. Ya, dulu pernah kalau ceritakan naik pesawat, bukan naik pesawat, dalam surah Yunus ya. Dalam surah Yunus kan pertemuan sebelumnya wa yusayyirukum fil barri wal bahri, perjalanan di darat dan di lautan. Kita seneng ya, senengnya bukan main kalau numpak kapal sepoi-sepoi, numpak pesawat, aman. Tapi sekali geluduk, wah Allah, bismillah. Wong kula numpak sumber kencana deg-degan tuh. Ameh-ameh nulis surat wasiat sama istri. Kok ya jekne sing gelem nyuting. Ayo gas lek lelat itu lho, ning ngarep ngepot. Ya Allah, astagfirullah. Setiap diuji sama Allah dengan sesuatu yang menakutkan, maka kita rata-rata akan ingat sama Allah Azza wa Jalla dan bahkan berdoa sama Allah, ya Rabb, ini dalam surah Yunus ini. Ya Rabb, jikalau Engkau loloskan saya, selamatkan saya dari yang menakutkan ini ya Allah, maka saya akan berusaha setelah ini memperbaiki ibadahku kepada Engkau ya Allah. Itu doa orang-orang yang ingin diselamatkan dari sesuatu yang berbahaya. Tapi apa kata Allah? Ketika mereka manusia kembali pada kenyamanan, kembali pada kenikmatan, maka mereka mulai lupa dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani rahimakumullah. Yang ketiga, amalan mutaqabbala. Dan amalan-amalan kita yang makbul, yang diterima, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadangkala amalan-amalan kita itu ketoke Masya Allah wah banget, komplit dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tetapi jangan lupa, setiap kecil riak saja itu bisa menghapus semua amalan yang kita lakukan. Awalnya iso mangkat di masjid, ngelewati rumah-rumah itu mungkin bangga, ditonton uang, Masya Allah alim soleh di masjid. Terus kita nyetenan ya, nyet soleh ya Allah. Iso ngaji ya, bisa melantunkan suara bagus ketika ada yang memuji. Ya Allah ngaji nabi mateng ya. Mungkin fitrah manusia ketika dipuji itu akan tambah bahagia, bangga. Betul, ketika kita memberikan status-status kita ke WA, ke Facebook, lalu melampirkan kalimat-kalimat kebanggaan bagi diri kita, jangan lupa diberi embel-embel istighfar, walhamdulillah, wallahu akbar sama Allah. Lalu ada yang muji ke kita, wallah mateng. Hati-hati, jangan sampai kita terjerumus kepada hal riya dan takabur yang membuat Allah menyuruh malaikat pencatat amal baik kita itu menghapus semua amalan-amalan baik itu. Tapi kita yakini, istiqomahkan. Ketika awalnya mungkin dipuji bahagia, seneng, gede sirai, bangga. Lama-kelamaan kita menghapus itu pelan-pelan.
Sama seperti kalau kita ngasih ke kota infak Jumat, kalau tiap Jumat rutin 5.000 awalnya 5.000 gayeng, ndek ben aku gorong 1.000. Saiki saya 5.000. Awalnya 5.000 ki nek diketokke rada bangga. Tapi lama-kelamaan akhirnya kita paham, oh, amalan saya ini kalau saya banggakan nanti dihapus nanti 5.000 ini sama Allah. Akhirnya ditutup. Lama-kelamaan 50.000 ditutup, 100.000 ditutup dan seterusnya. Amalan mutaqabbal, diniatkan supaya hanya Allah lah yang memuji kita, hanya Allah lah yang memberikan ganjaran sebesar-besarnya kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Jemaah rahimani rahimakumullah. Sampai jam pinten nek subuh pagi? Jam 7. Mungkin enten kuliah subuh meleh. Jam pinten? Nek mboten lanjut ke gas lho niki. Ada makan sarapan di tempat atau dibawa pulang? Oh, masih dibawa pulang ya, tambah sidik nek no. Sehingga ketika sudah mendapati kita suka membaca 3 doa itu seperti yang disampaikan Ummu Salamah tadi dari Abu Bakar ya, diriwayatkan Ibnu Majah juga, maka kita coba praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan berusaha mencari 3 hal itu tadi. Ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib, sama amalan yang diterima. Kalau ilmu yang bermanfaat ini gandengannya nomor 3 ya. Kalau kita merasa butuh akan mencari ilmu terus ya. Kalau rizki, ingat yang thayyib itu sama seperti hukumnya kita itu hidup di dunia. Tugasnya kan sebetulnya ya cuma 2. Napa saya? Sholat kali tugas kita di dunia apa? Sholat dan enggak Ustaz? Sholat dan zakat, betul. Sholat dan sedekah, betul. Sholat dan apa? Sholat dan menunggu sholat tok. Kalau kaitannya rizqan thayyibah. Jadi kalau sudah punya prinsip hidup di dunia ini ternyata cuma 2, namung kalih salat kalih nenggo salat, maka insya Allah saat nenggo salat ini semua kegiatan dunia kita bernafaskan syariat. Ngeten ben paham ngeten. Mesti kula ngeki contoh ini sepur kalih pesawat paling penak nih. Gitu. Yai wiwit niku mangkat teng Jakarta numpak Lion Air. Sakniki Lion Air tesih enten ta? Kondone ajeng bangkrut. Oh niku Garuda deh. Lion Air. Sampai di boarding, sampai di ruangan tunggu, setiap enek suara dung 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 dung. Pak Wiwit ngrungokke tenanan apa nganggo headset terus gojekan? Mau tanya. Nunggu ya. Di seper pun gitu. Ada woro-woro langsung sik meneng kabeh. Ya ndak? Iku woro-woro sing ngomong menungso. Mbok kuwi menungsone Allah apa apik ora ngerti kita. Enggak tahu. Penting suara itu penting. Penting suara kuwi penting gitu loh. Jadi kita takut ketinggalan. Walaupun tiket pesawat 800.000 dengan tiket kereta gur 8.000. Walah 8.000 waduh. Tapi dua-duanya penting. Kita sama-sama takut ketinggalan. Jadi mbok yang kita lakukan di saat menunggu keberangkatan itu bisa kita pakai apapun. Mangan bakpao ya entuk, ngobrol ya entuk, gojek ya entuk, gendong anak ya entuk, pelayan ya entuk, pipis ya entuk, salat ya entuk, sedekah ya entuk, ngaji ya entuk, maca novel entuk, telepon, semuanya boleh. Nggih mboten? Selama di tempat itu, di stasiun itu, di bandara itu kita mengikuti aturan. Hanek udon ning kono ora entuk semprit satam toh. Berarti tidak mengikuti aturan. Jadi apapun boleh kita lakukan selama menunggu pesawat, selama menunggu sepur kereta. Tetapi saat ada pengumuman mesti langsung do tenanan. Sik. Wah, iki pesawatku. Segera berkumpul ke langsung siap-siap kabeh. Ya kuwi sing dimaksud dengan kehidupan kita sebetulnya. Kalau saat naik pesawat ya jelas tugasnya naik pesawat. Sama kalau pas sholat jelas kita punya kewajiban sholat.
Lah nek rampung sholat itu yang ditanya. Lalu setelah sholat kita ngapain? Nunggu sholat. Podo nunggu sepur. Sami nunggu pesawat. Tetapi saat nunggu boleh ngapain? Boleh cari nafkah, boleh cari rizki yang thayyib, boleh ngajar, boleh nyapu, boleh sarapan, boleh pit-pitan, boleh jogging, boleh apa nih? Boleh touring, boleh badminton, boleh futsal, boleh ngeterke cetakan, boleh jalan-jalan, boleh tamasya, boleh semua, tetapi mengikuti aturan. Ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, diceluk iki, diceluk. Ora terus geber gas. Lah wong halo-halo stasiun awake dhewe langsung siap kok. Lagi Allah, ini yang manggil Allah, yang punya kita. Lah kok ngono? Oh sik, urung tekan gembira lo kok gas sik. Ayo kita itu. Sik, mane-mane setengah set. Mosok keringetan ngene, salat engko salate ra penak. Itu yang terjadi. Nauzubillah min dzalik. Kula itu sering nek badminton niku azan angel tenan Pak niku ujian tenan. Padahal kita disuruh nunggu lho, nunggu salat. Jadi yang dimaksud nunggu kuwi pas atau sebelumnya. Kula ajeng tangan. Jadi umpama sepure jam 12 mangkat, berarti yang dimaksud nunggu kuwi jam 12 kurang napa jam 12 tet. Nek jam 12 ketinggalan nggih. Napa meleh pesawat? Pesawat terbang jam 8. Berarti kita nunggunya jam 8 atau jam itu. Nah, salat ya kudune ngoten ternyata. Hek jenenge menunggu salat. Kuwi nek adzane subuh jam setengah 4 jam 4:10 berarti setengah 4 seharusnya kita sudah siap menunggu. Itu yang dimaksud menunggu. Tapi nek sik jenenge salat zuhur adzane jam setengah 12 kok jam setengah 12 lagi kedandapan itu mboten menunggu. Itu jenenge ngoyak terlambatan. Jadi kalau sepur setengah wah gas le. Wah, setengah 12 kurang 5 ayo ngebut. Mesti melanggar aturan. Mbuh ijo, mbuh kuning, mbuh abang lampune, mbuh dibalap saka kiwa, gasak-gasakan, klakson. Weh minggir iki men numpak sepur gitu. Akhirnya semua diterabas aturan. Sehingga yang menunggu itu sebelum waktunya datang. Salat dan menunggu salat. Jamaah rahimani rahimakumullah. Nikmat sekali kalau sudah ada prinsip dalam hati kita. Ternyata kita lahir di dunia kuwi gur salat, kalih tenggo salat. Kalau sudah tahu sedang menunggu salat, insya Allah semua kegiatan kita saat menunggu salat itu sesuai dengan syariat. Kalingane ya gur salat. Itulah yang dimaksud membawa ruhnya salat dimanapun kita berada. Jamaah rahimani rahimakumullah, cukup semanten mugi-mugi kita semua. Ini teori, ngapunten sangat ya. Teori. Kadang-kala nanti kita saling bertemu ece-ecenan. Mas, budaya iki kondone kon nunggu salat, jenengan salate masbuk ngene Mas lah. Artinya kita punya kesempatan untuk saling nasihat menasihati dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sudah saling kenal, bersahabat kita semua, ya saling tolong menolong dalam kebaikan, saling nasihat menasihati dalam kebaikan, supaya besok di jannah ketemu sareng-sareng gitu. Ngoten nggih. Jadi besok naik di surga duluan. Berarti mati dhisik nggih. Di surga duluan itu ngambu baunya surga. Terus kok kula nggih pun mati kok ra enek. Nah, kita juga saling mencari. Biasanya itu akan terjadi setelah melewati timbangan amal. Kalau di padang mahsyar kita sudah nafsi-nafsi. Buh, ibu, bapak, anak sudah tidak akan memikirkan orang lain. Yang dipikirkan ya diri sendiri. Isine gur deg-degan. Ini bagaimana pengadilan Allah? Saya dapat neraka apa surga? Itu semuanya deg-degan. Wis enggak ada mikir Pak Wiwit dia urusane, enggak ketemu ya, enggak ketemu. Barakallahu fikum, Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.